Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Imam Al-Ghazali rahimallahu taala beliau mengatakan di kitab Bidayatul Hidayah. Katanya, "Fa hadzal qadru ya fata yakfik fi bidayatil hidayah, fajarrib bihi nafsaka." Maka kadar ini atau yang sudah ditulis cukup bagi kamu. Fahadzal qadru ya fata yakfik. Kadar ini yang ditulis dalam kitab Bidayatul Hidayah cukup untuk apa? Untuk mulai. Untuk mulai apa? Untuk mulai mencoba diri. Menguji diri kamu sendiri. Mau kamu bisa lanjut atau tidak. Fahadzal qadru ya fata yakfika min fi bidayatil hidayah. Dalam permulaan hidayahnya, permulaan perjalanan kamu. Untuk apa? Untuk menuju hidayah. Menuju ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Katanya, fajarrib biha nafsak. Harus kamu menguji diri kamu sendiri. Bikin ujian untuk dirinya, mencoba diri kamu gimana, benar-benar ada keinginan yang benar dalam hati untuk mempraktikkan seperti itu atau tidak. Katanya, fajarrib biha nafsaka. Harus kamu bikin ujian, menguji diri kamu. Gimana kamu belajar itu terus dipraktikkan, jiwa kamu gimana, diri kamu itu kan senang atau tidak. Seperti apa? Seperti ya, ketika diuji obat. Obat ini diterima dalam tubuhnya ini, orang ini atau tidak. Fa innaha thalathatu aqsam. Kitab ini yang ditulis Imam Al-Ghazali rahimallahu taala dijelaskan ada 3 bagian. Qismun fi ada'it ta'at. Bagian yang pertama untuk melaksanakan atau menjalankan taat. Ibadahnya, gimana adhkarnya, gimana salatnya, ibadah itu semua. Wa qismun fi tarkil ma'asi. Bagian yang kedua dalam hal-hal yang tidak boleh dilaksanakan. Itu namanya maksiat. Gimana diri kamu itu kan siap untuk meninggalkan hawa nafsunya, meninggalkan syahwat-syahwat itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Wa qismun fi mukhalatatil khalq. Bagian yang ketiga yaitu gimana akhlak kamu itu ketika campur sama makhluk, sama manusia yang lain. Gimana sifat kamu, sifat pribadinya gimana? Bisa tahan selalu menjaga akhlak yang baik, akhlak yang mulia, walaupun sama orang-orang yang tidak baik. Kamu bisa menahan marahnya kamu. Bisa tahan ketika kamu dihinakan. Apa yang kamu lakukan dengan akhlak yang beliau menjelaskan dalam kitabnya. Katanya, wa hiya jami'atun li jumali muamalatil 'abdi ma'al khalqi wal khaliq. Penjelasan yang tadi itu yang 3 bagian adalah yang mengumpulkan perilakunya, muamalahnya seorang hamba bersama Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dia, ma'al khaliqi, bersama akhlaknya kamu itu sama Allah Subhanahu wa taala. Sama Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kamu. Wal khalqi, juga akhlaknya kamu sama manusia. Ketika kamu sudah menguji, mencoba diri kamu dengan amalan-amalan seperti itu, adhkar yang sederhana, ibadahnya, salatnya yang bagusnya gimana itu, mulai dengan sedikit-sedikit. Kemudian kamu tinggalkan dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dulu. Kemudian sudah mencoba
mempraktekkan akhlak yang baik di tengah masyarakat. Berarti mewajibkan atas diri kamu gimana saya berubah jadi orang yang baik. Akhlak saya itu sama orang yang lain itu kan jadi yang baik. Sudah pernah mencoba seperti itu? Ya. Apa hasilnya? Ketika sudah dipraktek, pasti ada hasil. Senang atau tidak? Maka katanya, fa in ra'aitaha munasibatan li nafsika. Kalau kamu melihat sifat-sifat itu atau 3 bagian yang disebutkan itu cocok buat diri kamu, berarti senang. Diri kamu itu kan tertarik, suka mempraktikkan itu. Fa in ra'aitaha munasibatan li nafsika, kamu melihat amalan itu semuanya itu kan cocok untuk diri kamu sendiri. Wa ra'aita qalbaka ma'ilan ilaiha, kamu mendapatkan, merasakan hati kamu itu kan tertarik untuk amalan seperti itu, senang. Raghiban fil amali biha, kamu itu kan suka untuk menjalankan nasihat-nasihat itu, menjalankan ibadahnya, menjalankan semua yang dicatat dalam kitab Bidayatul Hidayah. Mau mempraktekkan itu semua. Maka katanya apa tandanya itu kan tanda apa? Katanya fa'lam annaka 'abdun nawwarallahu bil imani qalbak. Ketahuilah bahwasanya kamu adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kamu itu kan cahaya iman di dalam hati kamu. Berarti hatinya itu ada cahaya iman. Kenapa? Karena hati yang ada cahayanya pasti tertarik dengan hal-hal yang baik. Maka ketika kamu mempraktikkan itu semuanya, ternyata itu kan cocok. Kenapa? Karena di dalam hati itu ada cahaya sedikit. Maka jadi apa? Cocok. Senang. Karena ada bibitnya di dalam hati. Ada sumbernya di dalam hati walaupun sedikit. Hanya amalan itu membesarkan cahaya yang di dalam hati. Berarti aslinya hatinya itu kan ada bibitnya. Ada kebaikannya. Kadang kebaikan itu kan tertutup. Tapi ketika dia mempraktikkan amalan-amalan yang baik, ternyata orangnya senang. Orangnya suka. Hatinya tertarik. Merasakan amalan itu pertama kali agak sulit sedikit, tapi lama jadi lebih mudah, lebih baik. Berarti ketahuilah bahwasanya orang ini itu ada cahaya iman di dalam hatinya. Hanya cahaya itu perlu dibangkitkan lagi, perlu dikuatkan. Nah, itu yang harus kita praktikkan itu kan di tengah masyarakat juga. Banyak orang, walaupun kita melihat orangnya ahli maksiat, orangnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, akhlaknya rusak, bukan karena dia aslinya kayak gitu. Tapi kadang iman atau kebaikan yang ada di dalam hati itu kan tertutup, terhalang, ada penghalangnya. Tugasnya kita tarik orang. Ditarik orangnya, diajak untuk apa? Untuk hadir majelis ta'lim, untuk hadir salat di masjid. Supaya halangan itu yang ada tutup, yang menutup cahaya yang ada di dalam hatinya itu kan apa? Hilang sedikit demi sedikit. Hanya berapa minggu, berapa bulan orang itu kan jadi orang yang saleh, orang yang baik. Kenapa? Karena yang menjadikan dia tidak baik, tutup itu. Ada tutup. Ada penghalang dia. Terpengaruh orangnya dengan lingkungan, dengan teman-teman yang tidak baik. Maka kita melihat seperti orang ini, kita coba mengajak orangnya jadi orang baik. Itu yang namanya sebenarnya itu kan dakwah seperti itu.
Kita mengajak orang untuk jadi orang baik. Sebenarnya itu kan dakwah yang hakikatnya itu yang sebenarnya untuk orang yang seperti ini. Kalau dakwah untuk orang yang di masjid, orangnya sudah di masjid. Orangnya sudah tahu mana yang halal, mana yang haram. Orangnya sudah baik. Cuman orang ini butuh apa? Butuh dorongan aja. Kita mendorong orangnya, kita mendampingi dia. Tapi dakwahnya harus kita mengajak orang yang jauh. Turun di pasar. Ketika waktu sholat, banyak orang itu kan yang tidak datang. Kenapa dia dengar azan tapi orang yang nggak datang? Berarti ada sesuatu yang menghalangi dia dari salat. Itu apa? Kesukaan hartanya itu kan lebih besar daripada salat. Walaupun dalam hati dia itu merasa salah. Tapi kita mengajak orangnya. Dakwah orangnya itu kan gimana caranya supaya orang ini memperhatikan ibadahnya, salatnya itu kan lebih besar daripada memperhatikan harta. Ya, harta itu namanya harta tidak hilang. Harus kamu memperhatikan salat. Berarti kita membantu dia untuk menghilangkan halangan yang ada di hatinya. Nah. Katanya, fa'alam annaka 'abdun nawwarallahu bil imani qalbak. Ketahuilah bahwasanya kamu seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala mensinarkan hatinya dengan iman. Wa syaraha lahu sadrak. Allah Subhanahu wa taala menanamkan dalam hati kamu itu kan ada iman, ada cahaya di dalam hati, juga dilabangkan hati kamu supaya apa? Menerima semua cahaya yang Allah Subhanahu wa taala kasihkan dari amalan-amalan yang baik itu. Semakin besar amalannya itu, semakin cahaya itu kan lebih besar, lebih kuat. Wa tahaqqaq anna li hadhihi al-bidayati nihayatan. Ketahuilah permulaan ini pasti ada akhirnya. Ada hasilnya, ada penutupnya. Wa tahaqqaq anna li hadhihi al-bidayati nihayatan. Berarti ketika kamu merasakan hati kamu senang, suka, tertarik dengan amalan-amalan yang baik seperti itu, ketahuilah ini baru permulaannya. Berarti kalau ada permulaannya, ada akhirnya, ada penutupnya. Ada sifat-sifat yang lebih tinggi daripada itu. Ini hanya baru apa? Baru permulaan. Berarti kesenangan kamu ketika merasakan enaknya ibadah, enaknya baca Al-Quran, itu baru mulainya, baru awalnya saja. Berarti ada tingkat yang lebih besar daripada itu. Wa wara'aha asrarun wa aghwarun wa ulumun wa mukasyafat. Permulaan ini, di belakangnya itu masih banyak sekali rahasia-rahasia yang kamu belum tahu. Nah. Ketika kamu salat, pertama kali itu kan salatnya itu kan agak berat sedikit. Tapi lama merasakan indahnya salat. Membaca Quran, pertama kali baca Quran tapi nggak bisa istiqamah. Tapi memaksa dirinya untuk apa? Untuk menjaga wiridannya, menjaga amalan itu. Setelah itu baru mulai merasakan keindahan bacaan Al-Quran. Senang hatinya, merasakan keindahannya. Tapi setelahnya itu banyak rahasia Al-Quran yang kamu belum ketemu, belum tahu. Itu dapat dari mana? Dapat dari karena kamu itu kan selalu istiqamah menjaga Al-Quran, menjaga ibadahnya. Wa wara'aha asrarun. Belakangnya itu, permulaan itu kan pasti ada rahasia-rahasia yang kamu belum dapat. Wa aghwarun, dalaman, ilmu yang paling dalam. Maka kadang kita
datang ke salah satu ulama, minta apa? Minta bantuannya zikir. Kenapa? Kamu nggak bisa zikir? Saya bisa zikir. Subhanallah, alhamdulillah, bisa zikir. Minta wiridan. Kenapa minta wiridan? Karena saya yakin bahwasanya orang ini itu kan orang saleh itu sudah mengetahui itu kan rahasia banyak amalan. Nah, sudah mendalami, orang itu kan sudah mendalami itu kan zikir-zikir, merasakan mana zikir yang paling bagus untuk apa? Untuk membantu saya itu kan dalam hajat saya yang seperti ini. Karena itu kadang wiridan yang kita baca itu ada wiridan-wiridan yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pernah membaca seperti ini. Apa hukumnya? Nah, boleh kamu itu apa? Datang ke salah satu kiai atau syekh atau habib atau siapa, minta amalan. Oh, apa masalahnya? Gini, baca la ilaha illallah setiap hari 1000 kali. Mana ada dalilnya? Rasulullah itu pernah bilang seperti itu? Ada. Tapi mana? Ternyata ketika kamu amalkan itu ada faedahnya. Oh, faedahnya dari mana ini? Karena syekh ini sudah mempraktikkan seperti itu. Berarti ketika dia membaca, Allah Subhanahu wa taala memberikan dia kebiasaan. Kalau setiap hari membaca la ilaha illallah 1000 kali, kamu mendapat seperti ini. Bukan karena itu kan dari Rasulullah, enggak. Karena orang ini kan mencoba seperti itu. Allah Subhanahu wa taala membuka sedikit dari rahasia. Setiap zikir ada rahasia. Ada rahasia. Tapi ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Terus harus kamu membaca zikir ini dengan cara yang baik, dengan caranya begini, begitu. Sahabatnya Rasulullah SAW yang membaca surat Al-Fatihah untuk orang yang sakit itu. Rasulullah pernah bilang sama sahabat, orang kalau kena itu digigit sama kalajengking itu baca surat Al-Fatihah, orangnya sembuh. Rasulullah nggak pernah bilang seperti itu. Tapi orangnya itu merasa Al-Fatihah itu kan surat yang luar biasa yang itu. Maka dengan niat itu yang baik membaca surat Al-Fatihah, orangnya sembuh. Maka Rasulullah tanya, gimana kamu tahu cara bahwasanya membaca Al-Fatihah itu kan bisa menyembuhkan orang? Karena dia itu melihat surat Al-Fatihah itu kan surat yang luar biasa dalam Al-Quran. Maka dia gunakan dengan niat seperti itu. Ternyata hasilnya baik. Maka karena dia itu kan sudah membiasakan dirinya seperti itu. Wara'aha asrarun wa aghwar. Aghwar itu pedalaman. Dalamnya mendalami ilmu. Mendalami itu kan bacaan Al-Quran, zikir-zikir yang lain seperti itu. Wa ulumun, belakang itu kan banyak ilmu-ilmu yang kamu belum belajar. Wa mukasyafat, mukasyafat itu pembukaan. Allah Subhanahu wa taala membuka untuk kamu itu kan rahasia ilmu ini. Faham yang tidak pernah ada orang yang faham seperti itu. Bisa Allah membuka itu untuk kamu. Karena itu tafsir Al-Quran sampai sekarang nggak ada ijma' ulama itu kan bahwasanya tafsir Al-Quran itu sudah nggak ada yang bisa bikin tafsir baru. Kenapa? Karena setiap zaman ada ulama yang memberikan tafsir baru. Ternyata itu benar itu. Dalam bahasa itu kan bisa menerima tafsir seperti itu. Oh, kenapa nggak ulama yang zaman dahulu itu yang tidak mentafsirkan? Ya Allah SWT tidak membuka untuk mereka. Hanya membuka untuk siapa? Untuk orang ini. Allah Subhanahu wa taala membuka rahasia-rahasia ilmu untuk siapapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah." Taqwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kamu ilmu. Ilmu apa?
Baik itu kan ilmu tentang ibadah kamu supaya kamu itu kan jadi orang yang baik, atau memberikan kamu ilmu namanya apa? Ilmu laduni. Tahu dari mana? Allah alam. Allah SWT memberikan kamu ilmu seperti itu. Katanya waqad auda'naha kitab Ihya Ulumuddin. Maka rahasia-rahasia seperti itu, kalau kamu mau melanjutkan, bisa kamu mendalami ilmu ini dalam kitab Ihya Ulumuddin. Fashtaghil bitahsilihi. Maka kalau kamu mau mendalami ilmu ini, sibuklah mempelajari kitab Ihya Ulumuddin. Itu kalau melihat dirinya tertarik, orangnya itu kan suka. Sebaliknya, wa in ra'aita nafsaka tastathqilu al-'amala bi hadhihi al-wadha'if wa tastakthiru hadha al-fann min al-'ilmi. Kalau kamu melihat atau merasakan diri kamu itu merasa berat menjalankan amalan-amalan itu yang tertulis dalam kitab Bidayatul Hidayah. Berat untuk menjaga azkar sabah, azkarul masa. Merasa berat, tak bisa. Merasa berat untuk apa? Untuk mendidik dirinya itu kan ketika bergaul sama orang, ketika berkomunikasi sama masyarakat, selalu marah, gampang orang itu kan marah. Berarti amalan yang kamu baca, gimana kamu bisa meredakan marah kamu, gimana bisa menahan hawa nafsunya, orangnya nggak bisa. Merasa itu berat, merasa itu kan yang tidak cocok buat dia. Wa tastakthir hadzal fann min al-ilm. Itu merasa itu ilmu ini kan tidak penting. Tambahan, bukan namanya ilmu yang pokok, ilmu yang penting. Wa taqulu laka anna yanfa'uka hadzal ilmu fi mahafil ulama. Diri kamu mengatakan, mana ilmu ini bisa memanfaatkan kamu itu kan bersama ketika ketemu sama ulama-ulama yang lain. Kenapa? Karena orang ini mau menampakkan dirinya dengan ilmu yang dia hafal. Berarti orang ini tidak mempelajari ilmu untuk apa? Untuk mendidik dirinya sendiri. Supaya menampakkan dirinya bahwasanya orang itu kan punya ilmu, orangnya hebat, orangnya hafal. Perbedaan madhab tentang masalah ini dia bisa jelaskan itu semuanya. Berarti ilmu tasawuf tidak mengajari kamu seperti itu. Mengajari kamu itu apa? Harus kamu selalu menahan hawa nafsu. Termasuk hawa nafsu itu apa? Menampakkan dirinya, menampakkan ilmu dia. Supaya dikatakan, oh orangnya hebat, orangnya luar biasa ilmunya. Maka nafsunya ini mengatakan, apa yang kamu dapat dari ilmu ini? Yang selalu menahan kamu, melarang, tidak boleh, tidak boleh. Wa taqulu laka anna yanfa'uka hadzal ilmu fi mahafilil ulama. Kamu tidak bisa mendapat manfaat dengan ilmu ini ketika bergaul, ketika terkumpul sama ulama-ulama yang lain. Kenapa? Karena ilmu ini selalu menahan kamu. Wa mata yuqaddimuka hadza 'ala al-aqran wan nudara. Kapan ilmu ini tidak bisa menjadikan kamu itu kan orang yang paling depan di sisi teman-teman kamu yang lain. Kenapa? Karena kamu jadi nomor satu atau selalu dimajukan, selalu dipersilahkan di mana-mana itu ketika teman-teman kamu yang satu angkatan atau semuanya itu sama dalam ilmu melihat kehebatan kamu. Hafalannya kuat, ilmunya luar biasa, maka selalu didahulukan. Silakan, dipersilahkan terus. Ilmu tasawuf tidak membantu kamu dalam keadaan seperti ini. Ilmu tasawuf itu selalu mengajak kamu untuk apa? Untuk tawadhu, orang biasa aja, jadi seperti
Kalau ada orang yang sudah bicara, semuanya benar itu, diam aja. Tidak usah bicara. Tapi kalau orang yang tidak punya ilmu seperti itu, walaupun semuanya benar, itu benar itu, tapi ulama itu kan mengatakan seperti ini, ulama itu kan menampakkan bahwasanya ilmu dia itu kan masih lebih luas daripada yang lain semuanya. Wa mata yuqaddimuka hadha 'ala al-aqran wan nudara wa kayfa yarfa'u mansibaka fi majalis al-umara wal wuzara. Mana ilmu ini, ilmu tasawuf itu tidak meningkatkan kedudukan kamu itu kan di sisi pemimpin-pemimpin sama menteri-menteri, tidak mendekatkan kamu sama mereka. Kenapa? Karena ilmu tasawuf selalu apa? Mengajari kamu untuk apa? Untuk selalu menjauhi setiap posisi yang ada di situ terkenal. Kenapa? Kalau di situ ada posisi atau kedudukan yang menjadikan kamu terkenal, berarti kamu sibuk di sana. Tidak bisa fokus untuk ibadah, tidak bisa fokus untuk zikir, tidak bisa fokus untuk apa? Qiyamul lail, tidak bisa fokus untuk baca Quran. Kenapa? Karena kamu sibuk di situ. Banyak masyarakat dekat sama presiden, dekat sama raja, dekat sama pemimpin, dekat sama menteri. Berarti harus kamu sibuk sama mereka. Bisa ibadah? Nggak bisa. Ya ibadah itu hanya yang wajib. Itu minimal menjaga yang wajib. Mau baca Quran? Nggak bisa. Mau zikir? Nggak bisa. Kenapa? Karena banyak urusan yang lain. Wa kaifa yarfa'u mansibaka fi majalisil umara'i wal wuzara. Wa kaifa lahu an yusilaka ila as-silati wal arzaqi wa wilayati al-awqafi wal qadha. Ilmu ini mana bisa itu menyampaikan kamu sampai mendapat rezeki yang besar, gaji yang tinggi. Kenapa? Karena harus kamu menampakkan kedudukan kamu itu kan di mana, di posisinya dalam ilmu ini. Kamu mau saya ngajar di tempat kamu, ya gaji saya besar. Kenapa? Saya namanya doktor. Saya profesor, saya baca kitab ini, saya bisa itu semuanya. Kenapa? Karena orang itu mencari rezekinya dengan apa? Dengan amalan-amalan seperti ini. Tapi kalau ilmu tasawuf selalu membahas masalah ikhlasnya kamu. Ya ilmu kamu itu kan besar, tapi itu namanya apa? Tanggung jawab kamu. Kamu ngajar untuk apa? Untuk menyampaikan ilmu. Masalah rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Masalah ini kan dari itu. Maka ketika kamu belajar ilmu tasawuf itu kan menghalangi kamu dari apa? Dari menjual belikan ilmu yang kamu belajar. Maka katanya ketika kamu sudah punya ilmu, maka minta apa? Minta diberikan tugas. Wa kaifa lahu an yusilaka ila as-silati wal arzaq. Bagaimana ilmu tasawuf itu kan bisa menyampaikan kamu untuk mendapat gaji yang besar. Wa wilayatul awqaf, atau menjadikan kamu itu kan menerima jabatan untuk apa? Jadi hakim atau walinya wakaf-wakaf. Kenapa? Nanti kamu bisa manfaatkan wakaf. Wal qadha, atau menjadikan kamu qadhi, pengadilan. Kalau ilmu tasawuf selalu menakutkan kamu. Kamu gak adil, nanti apa? Di akhirat itu apa? Celaka kamu. Kenapa? Karena kamu tidak adil. Maka orangnya jauh dari qadha. Tapi kalau tidak ada orang yang seperti itu, maka jadi hakim aja. Apa permintaan kamu itu kan langsung diberikan. Gajinya itu besar banget. Kamu selalu dihormati. Siapa? Itu datang, qadhinya datang. Itu kan. Maka jadi apa? Jadi kedudukan yang tinggi di tengah masyarakat.
Berarti kalau kamu merasa diri kamu itu kan selalu merasa berat, ilmu ini yang tidak cocok buat kamu. Kenapa? Karena menghalangi kamu dari banyak hawa nafsu. Banyak hal yang kamu carikan, yang kamu mau mendapatkan dari mana? Dari ilmu yang kamu belajar ini. Saya belajar ilmu itu untuk apa? Untuk mendapat gaji besar. Saya belajar ilmu untuk mendapat kedudukan yang tinggi. Saya belajar ilmu untuk dihormati di tengah masyarakat. Saya belajar ilmu untuk ini, untuk jadi hakim, jadi ini, jadi ini. Berarti mencari ilmu untuk memenuhi hawa nafsu. Yang menghalangi itu apa? Ilmu tasawuf ini, ilmu tarbiyah. Maka dirinya itu merasa berat. Ilmu ini kan tidak ya. Kenapa? Karena menghalangi hawa nafsunya. Nah, katanya, kalau kamu merasa berat ilmu itu tidak cocok buat kamu, katanya, fa'lam anna syaitana qad aghwak. Ketahuilah bahwa syaitan itu menipu kamu. Menjadikan kamu itu kan lalai. Dari apa? Dari tujuan. Tujuan ilmu itu bukan untuk mendapat kedudukan yang tinggi. Wa ansaka munqalabaka wa mathwak. Syaitan itu menjadikan kamu lupa dengan akibat kamu. Atau akhirnya kemana? Kembalinya kemana? Kamu kembali di akhirat. Berarti yang dicarikan di akhirat, yang diperhatikan di akhirat itu bukan kedudukan kamu di dunia. Kamu di dunia jadi apa? Jadi pemimpin, jadi presiden, jadi kiai besar, jadi mufti. Tidak diperhatikan. Yang diperhatikan amalan kamu itu kan ikhlas atau tidak. Amalan kamu itu kan sempurna atau tidak. Maka setan itu menjadikan kamu lupa tentang ini. Yang penting ditanyakan di akhirat. Sampai orangnya itu lupa dengan akhirat. Orangnya tidak mikir. Yang penting saya dapat apa? Dapat uang. Gimana caranya? Tidak apa-apa. Yang penting uang yang besar. Kedudukan yang tinggi. Walaupun dengan hal-hal yang tidak halal. Tidak diperbolehkan. Mana orangnya? Kadang mikir, oh, orangnya itu melakukan seperti ini. Dia nggak ingat itu ada akhirat. Nggak ingat itu ditanyakan di akhirat. Orangnya nggak ingat. Kenapa? Karena setan itu sudah menutup matanya. Orangnya nggak mikir. Berapa tahun kamu mati. Terus ditanyakan tentang itu semuanya. Orangnya sudah tidak mikir seperti itu. Kenapa? Karena setan itu kan menipu orangnya. Menutup pandangan dia. Tidak melihat kecuali dunia. Tidak memperhatikan akhirat. Lihat, ada orang menzalimi orang. Dia itu menzalimi dia, mengambil harta orang itu. Orang ini kan tidak mikir akhirat. Orangnya nggak mikir. Kenapa? Karena pikiran akhirat itu tertutup. Setan itu menutup dia. Kadang menutup dia dengan apa? Dengan harapan. Ya apa? Allah Ghafur Rahim. Ya Allah Ghafur Rahim, tapi itu kan namanya haknya manusia. Atau bilang, ya kamu punya kejelekan, punya dosa, tapi pahala kamu itu kan banyak sekali juga. Lihat, kamu ini, kamu melakukan ini, kamu membantu orang fakir miskin, kamu mengeluarkan sedekah. Itu semuanya dari mana? Dari harta yang haram. Maka setan itu menipu orang. Dengan apa? Dengan amalan baik dia. Akhirnya orangnya itu kan lupa. Lupa dengan akhirat. Katanya, fatlub syaitanan mithlaka liwa'allimaka ma tadhunnu annahu yusiluka ila bughyatika. Kalau kamu itu merasa kitab ini tidak cocok untuk kamu, maka carilah setan seperti kamu. Karena namanya kamu setan. Nah, bukan setannya itu, bukan artinya itu kan semua amalannya jelek itu semua. Kadang setan itu kan datang memberikan kamu was-was yang baik supaya
supaya kamu meninggalkan itu yang lebih baik. Nah, supaya kamu itu kan tinggalkan itu yang menjadikan kamu orang baik. Maka katanya fatlub syaitanan mithlak, carilah setan seperti kamu yang mencari apa? Mencari kedudukan yang tinggi di dunia, mencarikan harta saja, itu mengkorbankan akhirat untuk apa? Untuk mendapatkan dunia. Liyu'allimaka ma tadhunnu annahu yusiluka ila bughyatik, untuk mengajari kamu itu gimana kamu bisa sampai ke tujuan kamu yang kamu inginkan. Itu apa? Gimana caranya saya mendapatkan uang yang besar, gaji yang besar? Apa? Harus kamu belajar baik, belajar yang tinggi. Kamu punya apa? Punya ijazah ini, punya ijazah itu. Kamu harus jadi dokter, jadi profesor, jadi ini, jadi ini. Nah, untuk apa? Nanti kalau kamu sudah punya gelar seperti itu, sudah. Jadi apa? Hanya ditawarin itu, ngajar di sini itu, orang yang nawarin kamu itu dalam pikirannya sudah gaji itu mulai dari 10 juta ke atas itu. Kenapa? Profesor ini. Padahal itu hanya gelar. Dia benar-benar itu kan ada ilmunya atau tidak, Allahu a'lam. Karena orangnya kejar apa? Gelarnya itu. Ketika diminta, saya ngajar sini aja itu, bikin kajian di masjid, saya hanya bagi orang-orang yang tinggi besar itu. Kajian masjid ini buat orang awam ini tidak sesuai. Nah, kenapa? Ya, kenapa saya ngajari mereka? Ngajari mereka itu apa? Wudu, ngajari mereka salat. Kan namanya ilmu semuanya. Nah, maka orang ini kan melihat itu penting sekali, itu kan kedudukan yang tinggi. Tapi kalau orang itu kan belajar ilmu untuk apa? Untuk mengamalkan untuk dirinya sendiri, untuk disampaikan supaya membenarkan ibadah orang lain itu semua, masyarakat jadi baik. Maka orangnya itu walaupun kedudukannya tinggi datang. Kenapa? Karena tujuannya itu menyampaikan ilmu. Disampaikan ilmu di mana? Di masjid, sama orang biasa, sama orang awam, sama orang yang kedudukannya tinggi, sama aja. Kenapa? Karena tugasnya apa? Menyampaikan ilmu. Siapapun orang itu yang di depannya tidak memperhatikan orang yang di depan ini siapa. Katanya fatlub syaitanan mithlaka yu'allimaka ma tadhunnu annahu yusiluka ila bughyatik. Thumma a'lam annahu qattu la yasfu lakal mulku fi mahallati. Ketahuilah bahwasanya tidak bisa jadi kerajaan atau pemilikan atau kedudukan itu jadi murni buat kamu. Artinya tidak semua orang sepakat tentang kedudukan kamu, semuanya senang. Pasti, walaupun di daerah kamu sendiri itu ada orang yang tidak suka. Walaupun kamu jadi kepala desanya, jadi pemimpinnya, pasti ada orang yang tidak suka. Maka jadi pemimpinan itu tidak murni. Kenapa? Karena masih ada sebagian orang itu kan yang tidak senang. ثم اعلم أنه قط لا يصفو لك الملك في محلتك فضلا عن قريتك أو بلدك. Itu bahkan itu kan di daerah kamu itu pasti ada banyak orang yang tidak cocok, banyak orang yang tidak setuju dengan kamu. Berarti kedudukan kamu yang tinggi di dunia ini tidak disepakati dari semua orang. Mungkin anak kamu sendiri nggak setuju, istri kamu itu kan nggak setuju. Kamu dipilih dari mana, dari itu, tapi istri kamu nggak senang. Katanya, "Thumma yafutuka bihil mulkul muqimu wan na'imu daimu fi jiwari rabbil alamin."
Karena kamu sibuk dengan kedudukan kamu di dunia ini, akhirnya kehilangan kerajaan kamu, kehilangan pemiliknya kamu, kehilangan kedudukan kamu itu kan di hari kiamat nanti. Dengan apa? Karena kamu sibuk dengan kedudukan dunia ini. Tsumma yafutuka bihi. Kemudian kamu kehilangan dengan kerajaan kamu atau kedudukan kamu di dunia, kehilangan apa? Hak kamu di akhirat. Posisi kamu di akhirat di mana? Di surga. Tsumma yafutuka bihi al-mulkul muqim. Kerajaan itu yang tetap selama-lamanya itu ada. Kamu raja di dunia ini berapa tahun? Jadi pemimpinnya. Walaupun kamu jadi pemimpin dari hari pertama kamu lahir di dunia ini. Pasti ada akhirnya. Umur kamu berapa? 1000 tahun. Akhirnya 1000 tahun orang yang meninggal. Berarti kerajaan terbatas. Tapi kalau di akhirat, nggak ada batasnya. Nggak ada 1000 tahun. Nggak ada 1 juta tahun. Sudah, selama-lamanya itu seperti itu. Berarti mana yang lebih penting? Yang harus kamu diperhatikan? Harus kamu perhatikan apa? Yang sementara, walaupun 1000 tahun, 1 juta tahun ini, atau kehidupan yang selama-lamanya. Itu yang penting. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan seperti itu supaya kamu bikin perbandingan. Mana yang kamu utamakan? Sibuk di dunia ini dengan kerajaan kamu, dengan kekuasaan kamu, dengan kedudukan kamu yang tinggi, sampai kamu terhalang dari amalan-amalan yang baik, terhalang dari pahala yang kamu dapat di dunia ini, yang menjadikan kamu mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Atau kamu fokus untuk ibadahnya, untuk akhiratnya, untuk amalan-amalan yang baik yang menyebabkan kamu masuk surga di akhirat. Jadi mendapat di akhirat itu kan kedudukan yang tinggi selama-lamanya. Kamu mau yang mana? Seperti itu. Katanya, "Tsumma yafutuka bihil mulkul muqimu wan na'imud da'imu fi jiwari rabbil alamin." Sisi Allah Subhanahu wa taala. Katanya, "Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil." Allah Subhanahu wa taala yang mencukupi kita, yang kita merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ni'mal wakil. Allah Subhanahu wa taala yang paling baik kita menyerahkan urusan kita kepada beliau, pada Allah Subhanahu wa taala. Kamu, wakil kamu itu siapa? Yang kamu apa? Memberikan dia tugas untuk mengurus urusan kamu. Orang yang paling baik yang mengurus kamu itu siapa? Bukan diri kamu sendiri. Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang tahu apa yang kamu butuhkan. Apa yang kamu mau melaksanakan itu. Urusan kamu itu yang lebih baik kapan? Mau apa? Oh, saya mau beli mobil. Sudah cocok waktunya sekarang atau belum? Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang tahu daftar takdir kamu itu semuanya itu. Dari kamu lahir sampai mati. Itu Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih baik kamu menyerahkan urusan kamu itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Maka seperti seorang dokter ketika melihat kamu sakit, riwayat penyakit kamu gimana sakitnya? Oh, riwayatnya gini. Maka diberikan obat sesuai dengan apa? Riwayat itu. Hari pertama harus kamu minum setiap hari 3 kali selama 1 minggu. Minggu yang berikutnya itu kan minum 2 kali aja. Kenapa? Karena dokter itu kan melihat riwayat penyakit ini gimana. Oh, minggu pertama itu kan masih kuat, berarti harus dilemahkan. Dengan apa? Dengan obat yang lebih banyak. Kemudian
seminggu yang berikutnya itu penyakit itu sudah mulai lemah, berarti maka harus dikurangi. Karena itu kan sampai Allah Subhanahu wa taala melihat riwayat kehidupan kami itu semuanya. Kenapa? Karena Allah yang nulis itu semua. Kapan cocok diberikan kamu apa harta, kapan cocok tidak diberikan. Maka kita menyerahkan kehidupan kita itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kasihkan, kita terimalah. Terima. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala melihat sekarang yang lebih baik untuk kamu seperti ini. Sekarang yang lebih baik untuk kamu apa? Sakit. Maka Allah memberikan kamu penyakit. Supaya kembali. Kadang orang itu kan lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Udah sibuk dengan dunianya, sibuk itu. Lupa dengan akhirat, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jarang sekali dia doa, jarang sekali dia mengarahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orangnya jauh banget. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orangnya kena musibah, kena penyakit. Baru sadar dia manusia, kamu lemah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hasbuna wa ni'mal wakil walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran ila yaumiddin. Amin Allahumma amin. Fatihah ila sayyidina Rasulillah Muhammad abdihi ahli baiti wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabati Rasulillah ajma'in. والصالحين عباد الله في مشار مغاربها وإلى جميع الأولياء والصالحين وإلى روح جميع سادتنا الصوفية أينما كانوا حيث أرواحهم وإلى سيدنا الإمام محمد الغزالي أبي حامد الغزالي أن الله سبحانه وتعالى يغفر له ويرحمه ويرفع درجته في عليين وأن الله سبحانه وتعالى يعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره ويجعلنا من طلابه في الدنيا والآخرة أن الله سبحانه وتعالى يحشرنا في زمرته يوم القيامة آمين اللهم آمين وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم جميع المسلمين وإلى أرواح مشايخنا أجمعين وكل من درسنا عليه هذا الكتاب وكل من قرأنا عليه كتاب دار الهداية إن الله سبحانه وتعالى يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدنيا والآخرة ويحفظنا والمسلمين ويعافنا والمسلمين ويرزقنا الهداية الدائمة ويرزقنا الاستقامة على أمره والاهتداء بهديه والاستنان بسنة نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من هو جميع الصالحين في قراءة هذا الكتاب أن الله سبحانه وتعالى يرزقنا الهداية التامة ظاهرا وباطنا اغفر لنا ولكم جميع الذنوب ويحفظنا لكم جميع المعاصي والسيئات آمين اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين سر الفاتحة Alhamdulillah kita khatam kitab Hidayatul Hidayah. Marilah kita bukan baru mulai mencoba ini, tapi yang kita belajar ini kan harus sudah dipraktikkan. Gimana keadaan kita itu sama yang Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala jelaskan dalam Bidayatul Hidayah ini. Gimana azkarnya, gimana ibadahnya, gimana salatnya, sudah mulai berubah atau belum? Berarti kita melihat ada perubahan. Ada amalan itu sudah mulai berubah jadi lebih baik. Berarti orang ini kan cocok. Hatinya terbuka. Berarti apa? Lanjut. Lanjut apa? Mempelajari lagi. Baca kitab yang lain. Supaya kamu masuk lebih detail gimana yang disebutkan dalam kitab Bidayatul Hidayah tentang sunnah-sunnahnya wudu. Hanya yang disebutkan itu yang sedikit. Masih ada sunnah-sunnah yang lain. Kenapa? Karena ini namanya permulaan. Salat, gimana salatnya? Itu baru permulaan sedikit. Sudah dipraktikkan itu? Ya, sudah dipraktikkan. Masih ada yang lebih banyak daripada itu. Kamu bisa merasakan keindahan salat? Iya. Masih itu keindahan itu yang lebih besar daripada itu yang kamu rasakan. Nah. Maka
ulama mengatakan, kullu mazdadtu ilman zadani ilmi bijahli. Semakin saya lebih banyak, lebih mendalami ilmu, ternyata yang sebelum itu saya masih apa? Jahil. Kenapa? Karena ilmu itu kan sudah lebih tinggi. Berarti yang sebelumnya itu, berarti tahun kemarin itu saya masih namanya jahil. Walaupun tahun kemarin orang itu merasa alim, merasa senang, merasa baik sekali. Tapi ketika orangnya naik, ternyata yang kamu rasakan itu apa? Masih kamu melihat sekarang itu jadi apa? Jadi jahil. Tapi kalau orang itu yang sampai kedudukan itu, sudah dia merasa itu yang paling puncaknya, maka dia tidak bisa merasakan yang lain, tidak merasakan yang lebih baik. Nah, katanya seperti kita naik bangunan, ada bangunan yang tinggi, lantai 1, 2, 3, apa yang kamu lihat? Yang sekitarnya terbatas ini, indah ini, belum, naik lagi dulu. Ketika naik lagi, ternyata itu masih ada yang dia, berarti yang tadi itu saya nggak lihat. Kenapa? Ya karena kamu terbatas. Ketika dia naik berapa tingkat, 20, melihat itu yang lebih luas itu. Ternyata di sana ada sungai. Sungai itu kan tidak terlihat dulu. Kenapa? Karena masih di bawah. Coba naik lagi. Ternyata di sana itu, ada gunung sana, ada danau, sampai laut. Kamu bisa lihat. Kenapa? Karena kamu naik. Tapi kalau orang itu merasa cukup di situ, cukup. Nah, ketika ada dia dengar itu yang dari tinggi itu, melihat ada laut asal. Mana lautnya? Saya nggak lihat ada lautnya. Sungai, mana sungai? Kamu nggak lihat? Mana saya sudah di sini. Ya itu kedudukan kamu di situ. Posisinya itu kan tidak seperti posisinya orang itu yang tinggi. Maka dia mengingkari itu semua. Kenapa? Karena dia nggak pernah lihat. Bukan karena sungai yang tidak ada, tapi kamu terhalang. Kenapa terhalang? Yang menghalangi kamu itu apa? Posisi kamu. Karena kamu ridha di sini, saya nggak mau naik ke atas. Nah, tapi kalau mau melihat yang lebih indah itu, coba berusaha naik lagi. Apa yang kau? Ternyata itu ada yang lain. Bukan karena itu tidak ada, karena kamu tidak bisa lihat. Kamu terhalang. Terhalang apa? Posisi kamu itu kan kamu ridha di situ, di sini. Di lantai berapa ya? 10. Berarti hanya bisa melihat yang sekitarnya aja. Maka orang yang ilmunya sedikit, ketika dengar orang yang ilmunya itu kan luas, merasa aneh itu. Nggak bisa dipercaya ini. Kenapa nggak bisa dipercaya? Karena kamu belum merasakan itu. Maka katanya al-jahilu aduwwu ma yajhal. Orang yang jahil itu musuhi segala sesuatu yang dia tidak tahu. Kenapa? Karena bukan karena hal itu kan hal yang tidak baik, karena dia itu belum tahu. Maka kata Imam Al-Ghazali kan namanya kitab ini kan hanya cobaan aja. Coba apa yang kamu rasakan itu ada perubahan atau tidak? Masalahnya itu bukan kamu merasakan ketika belajar, ternyata ini bukan. Masalah itu kan coba dipraktik. Praktik ibadahnya, praktik itu kan adhkarnya, praktik akhlak yang tertulis dalam kitabnya. Ada keindahan, ya lanjut. Masih ada yang lebih indah. Nah, kalau merasa
ini enggak bagus itu. Berarti kitab ini bukan untuk kamu. Kenapa? Karena jalurnya beda. Tujuannya tidak sama. Maka apa? Jangan belajar. Kalau kamu merasa ilmu ini kan tidak ada faedahnya, tidak. Kenapa? Karena selalu menghalangi hawa nafsu. Berarti tujuan kamu itu kan beda dengan tujuan ilmu. Tujuan ilmu itu apa? Untuk memperbaiki diri kamu. Tapi kalau kamu menggunakan ilmu, menggunakan amalan-amalan yang baik untuk tujuan yang lain, maka pasti nggak ketemu di situ. Karena itu merasa apa? Merasa kitab ini itu kan selalu menghalangi kamu. Ilmu ini kan tidak sesuai dengan tujuan. Tujuan kamu itu untuk mendapat kedudukan yang tinggi. Kita tasawuf mengatakan jangan mengharap itu dengan ilmu itu untuk mendapat kedudukan. Kan tujuan ilmu bukan seperti itu. Kalau kamu mendapat kedudukan yang tinggi, boleh, tapi bukan tujuannya. Karena kalau jadi tujuan, maka kamu berusaha menggunakan segala sesuatu untuk mencapai tujuannya, walaupun dengan hal-hal yang tidak baik. Seperti yang dikatakan itu, al-ghayatu tubarrirul wasilah. Tujuan menghalalkan apa semua wasilah itu. Bukan. Hukumnya tidak boleh. Tujuannya itu apa? Jadi kaya. Berarti wasilahnya bebas. Itu masalahnya di sini. Yang penting jadi kaya. Bukan. Itu kaidahnya itu kan orang kafir. Kaidahnya orang kafir seperti itu. Walaupun tujuannya baik. Tujuannya baik. Bukan semua wasilahnya itu atau perantara itu jadi semuanya baik. Tidak. Tapi tujuan yang baik mewajibkan wasilah yang baik. Menentukan. Tujuan yang baik menentukan wasilah yang baik. Kalau tujuannya kamu baik, harus kamu pakai semua wasilah yang baik, yang sama dengan tujuan. Supaya namanya jadi apa? Jadi baik. Tapi kalau tujuannya baik, tapi wasilahnya itu jadi tidak baik semuanya, maka tujuannya jadi nggak baik. Kenapa? Karena hasil dari hal-hal yang tidak baik. Tujuannya jadi kaya, tapi dia mencuri, dia menzalimi orang. Berarti kekayaan kamu itu apa? Hasil dari hal-hal yang tidak baik, maka jadi hasilnya itu kan tidak baik. Allahu a'lam. Ada pertanyaan? Bukan, masalahnya bukan belajar kitab. Belajar kitab, kamu bisa belajar kitab-kitab yang lain. Tapi maksudnya, kalau kamu merasa kitab ini yang tertulis di dalamnya, yang kamu praktik itu merasa senang, tertarik, atau merasa berat, tidak enak. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, harus kamu punya wiridan, ya, punya adhkar, harus dijaga adhkarnya. Ketika kamu menjalankan adhkar itu, apa yang kamu rasakan? Senang, suka, tertarik dengan adhkar-adhkar itu. Kenapa? Karena memperbaiki diri, menjadikan kamu itu kan lebih tenang, lebih baik. Atau hanya merasa, adhkar itu jadi apa? Hanya nambah beban. Kenapa? Karena kamu mengutamakan yang lain. Waktu adhkar,
tidak mau baca adkar. Apa? Baca yang lain itu, adkar nggak mau adkar. Karena adkar itu menghalangi kamu dari apa? Dari pekerjaan. Salat. Oh, saya orangnya nggak mau salat. Kenapa? Karena salat itu menghalangi kamu dari apa? Dari perdagangan. Berarti ilmu ini tidak cocok buat kamu. Kenapa? Karena diri kamu itu kan belum bersih. Berarti harus kebersihan itu kan lebih ketat. Adakah sendiri dan sebagainya kalau pakai redaksi yang lain di sini nggak masalah aja dari hadis boleh. Boleh. Adkar. Ini kan kemudian Allah nanya tentang harta ini Hmm. kan ada doa yang Allah menjadi di qalbi nur. Ya. Kalau adkar banyak dari hadis Nabi SAW banyak. Lebih baik baca kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi. Nanti minggu depan kita mulai bahasa Arab ya. Siap. Nanti lama kecilnya berubah bahasa Arab sedikit. Kitabnya ada kan? Itu yang Ta'allamul Lughal Arabiyyah. Ta'limul Lughal Arabiyyah. Maksudnya itu kan kita mulai aja. Walaupun nggak ada kitab. Boleh. Berarti Ustadz itu nggak perlu pakai kitab. Kitabnya cukup satu. Tapi harus nulis. Atau pakai kitab yang lain, boleh. Tapi ada kitab-kitab yang mahal-mahal. Ya bagus, tapi isinya itu hampir sama. Seperti Al-Arabiyyah Baina Yadayk. Ada berapa jilid? Bagus itu, tapi karena ada warnanya itu kitabnya bagus itu. Ya. Kitabnya bagus itu untuk bahasa Arab bagus. Tapi saya melihat itu sama. Isinya itu sama seperti kitab-kitab yang lain. Cuman di situ ada tambahan praktiknya gimana. Terus dalam kitabnya itu ada suara, berarti setiap kitab itu ada CD. Ya, terus harus kamu mutar
muter muhawarah ini selesai, ya ada pertanyaan, ada tanya jawab. Yang kamu dengar apa yang kamu paham. Berarti harus kamu muter 1 kali, 2 kali, 3. Paham? Ya ada paham. Terus harus kamu praktik. Nanti memberikan jawaban untuk pertanyaan tentang yang kamu dengar ini. Kadang itu cerita. Nah, seperti itu. Tapi ini kita bisa pakai yang PDF aja. Karena kitabnya sudah ada di PDF. Sama suara-suara itu sudah ada juga. Suaranya itu ada di internet. Sudah mudah. Tak perlu dibelikan kitabnya. Nggak nyetak, nggak cetak sendiri. Walaupun nggak cetak. Nah, pakai HP, pakai proyektor kalau ada, udah ini itu. Ya. Nanti kita lihat itu. Mungkin jadi jam terakhir. Kaidah anak-anak yang melibatkan tasbih. Ada sekarang itu ada beberapa kitab itu yang seperti apa, satu lagi itu namanya Arlek itu. Lisanul dari Imarat, dipakai di Yaman juga. Tapi masalahnya kalau Lisanul kadang suara-suara itu harus kamu beli link dari internet. Tapi kalau